Selanjutnya pemirsa, untuk mengetahui kondisi mengenai cuaca di tanah air, ada rekan kami Yunike Suwandi yang sudah berada di kantor BMKG Jakarta Pusat. Yunike, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa TV One. Memang cuaca ekstrim melanda Indonesia di beberapa wilayah Indonesia dikarenakan adanya kemunculan dari 3 bibit siklon tropis. Namun mengenai penjelasan apa itu 3 bibit siklon tropis, penyebab, akibat, dan juga jangka waktunya, saya akan mengajak berbincang salah satu perakirawan cuaca, yaitu Bapak Iqbal Fatoni. Selamat pagi Bapak Iqbal. Ya, selamat pagi. Pak, mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa TV One mengenai apa itu 3 bibit siklon tropis dan juga penyebabnya dan juga akibat yang mendampaki wilayah Indonesia. Ya, memang hujan yang terjadi beberapa hari ini ya di sebagian wilayah Indonesia, salah satu penyebabnya adalah adanya tumbuhnya bibit siklon tropis di wilayah perairan Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini ada bibit siklon tropis yang lebih dekat di wilayah Indonesia, memang ada di 91. Ini namanya bibit siklon tropis 91S, 94S, dan satu lagi 93P, sebenarnya agak jauh dari wilayah Indonesia. Jadi kalau dilihat dengan adanya bibit siklon tropis ini, pertumbuhan awan hujan maupun angin yang kencang, begitu juga ditambah dengan ketinggian gelombang akan cenderung cukup tinggi untuk wilayah perairan, terutama di perairan selatannya di Jawa hingga Nusa Tenggara, serta di pertumbuhan curah hujan juga lebih ke wilayah pesisir baratnya Banten hingga pesisir utaranya Laut Jawa, pesisir baratnya Lampung, serta di perairan di wilayah Maluku maupun selatannya Papua begitu. Itu berarti itu beberapa wilayah yang disebutkan tadi adalah yang paling terdampak, atau adakah salah satu wilayah yang spesifik yang paling terdampak adanya cuaca ekstrim tersebut? Ya. Kalau di penyebabnya hujan lebat yang terjadi di wilayah Indonesia itu sebenarnya bukan hanya dari 3 bibit siklon ini. Adanya aktifnya MJO, Medium Julian Oscillation, maupun aktifnya gelombang atmosfer yaitu Rossby maupun Kelvin juga mengakibatkan potensi hujan terutama untuk wilayah selatannya Sumatera, yaitu wilayah Bengkulu, Lampung, wilayah di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, maupun adanya lihat belokan angin juga menyebabkan curah hujan di wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Utara, Sulawesi bagian selatan maupun wilayah Maluku serta wilayah Papua dan Papua Barat masih cukup tinggi hingga beberapa hari ke depan begitu. Oke, kalau untuk spesifik harinya atau jangka waktunya mengenai cuaca ekstrim tersebut, apakah bisa dijabarkan atau bisa diprediksikah, Pak? Ya. Kalau dilihat dari prediksinya hingga sepekan ke depan, penyebab-penyebab tadi masih cukup berpengaruh untuk wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah di Pulau Jawa dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di wilayah Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur potensi hujan masih cukup tinggi hingga di kisaran 14 hingga 18 Maret ini. Serta untuk wilayah Bengkulu, wilayah Lampung, wilayah Kalimantan bagian timurnya, wilayah Sulawesi bagian selatan, wilayah Maluku maupun wilayah Papua, terutama di Papua bagian tengah maupun selatan masih juga perlu diwaspadai potensi hujan relatif cukup tinggi. Oke. Terakhir Pak, singkat saja himbauan kepada masyarakat yang mungkin berada di wilayah-wilayah tersebut. Ya, masyarakat diimbau untuk tetap jangan panik, terutama info-info terkait bibit siklon tropis di wilayah-wilayah seperti yang tadi di perairan selatan Jawa maupun di wilayah sekitar Nusa Tenggara, dan agar tetap update informasi cuaca di website BMKG maupun di stasiun BMKG terdekat begitu. Oke, terima kasih Pak Iqbal atas penjelasannya. Selamat pagi. Oke, pemirsa TV One, itu dia tadi penjelasan mengenai cuaca ekstrim di beberapa wilayah Indonesia dan juga himbauan dari Pak Iqbal. Dan pemirsa, itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Anda di studio Ebony. Baik, terima kasih Yunike Suwandi melaporkan langsung dari kantor BMKG Jakarta Pusat.